Halo, selamat datang kembali di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Bersama saya Isti Karima dari komunitas Rawat Baca. Teman-teman, aku senang banget nih karena pada kesempatan kali ini podcast Gadis Desa bisa syuting di tempat yang outdoor seperti ini nih teman-teman. Lihat ya. Wow, banyak pohon-pohon pinus dan dengan hawa-hawa yang dingin dan sejuk seperti ini. Ada yang tahu nggak ini teman-teman di mana? Nah, sebelum dijawab, aku kasih tahu dulu nih teman-teman, clue-nya ini ada di desa mana. Ini ada potensi apa saja di desa ini. Nah, clue-nya adalah yang pertama nih teman-teman. Desa ini terletak di kaki Gunung Slamet. Nah, kalau yang pernah muncak-muncak pasti tahu dong bahwa ini adalah salah satu jalur pendakian juga menuju Gunung Slamet teman-teman. Nah, yang kedua, clue yang kedua yaitu desa ini terletak di ketinggian 1093 meter di atas permukaan laut. Seperti yang tadi aku bilang ya teman-teman, di sini tuh hawanya dingin-dingin sejuk gimana gitu. Jadi enak banget memang kalau yang pengen refreshing di sini nyaman banget. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang nanti akan teman-teman lihat yaitu desa ini adalah salah satu penghasil komoditas kopi teman-teman. Yang kopinya itu sudah banyak diakui rasanya enak dan juga wow. Dan mereknya, kalau yang udah pernah minum pasti tahu nih ini desa apa. Merek kopinya adalah Jav Coffee. Nah, kalau yang udah pernah minum pasti tahu dong bahwa desa ini adalah desa Jurang Mangu. Nah, nanti teman-teman di desa Jurang Mangu ini saya akan ngobrol bersama Pak Kades dan juga ada Pak Sekdes dan juga ada Pak Wakil Bupati mengenai bagaimana mengelola potensi desa dan juga potensi alam dan juga potensi SDM-nya nih teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, sebelum masuk ke obrolan, nanti teman-teman saya ingin kasih tahu bahwa apa saja sih wisata alam yang ada di Desa Jurang Mangu ini. Nah, yang pertama nanti ada camping and outbound ground ya, camping ground dan juga outbound. Jadi yang ingin membangun kesulitan dan juga permainan-permainan yang melatih kekompakan bisa banget di sini. Dan juga nanti ada juga yang suka sepeda gunung, di sini ada trekkingnya juga untuk downhill kayak gitu. Jadi asik banget kalau yang mengaku pecinta sepeda, jangan ngaku pecinta kalau belum trekking di sini teman-teman. Nah, juga yang terakhir ada mountaineering tadi yang sudah saya sebutkan bahwa di sini adalah jalur pendakian menuju Gunung Slamet, teman-teman. Jadi, teman-teman semua ketika lagi jenuh gitu ya, terus lagi pingin refreshing, butuh piknik, jangan lupa mampir ke Desa Jurang Mangu. Kalian have fun di sini sepuasnya. Nah, teman-teman, kita lihat-lihat yuk kebun kopi yang ada di Desa Jurang Mangu ini. Kebetulan nih ada Pak Sekdes nih. Halo. Lagi apa ini Pak? Oh ini, wah ini kok ada apa ini? Tiba-tiba lagi jalan-jalan Pak. Ada gadis cantik masuk ke hutan. Ini gila ini ya. Ini mimpi enggak ini? Waduh. Ya gimana Mbak? Ini lagi apa ini Pak? Ini kebun punya Bumdes ya. Kita lagi memeriksa tanaman. Lepas aja ya. Iya Pak, lepas Pak. Tadi kan sudah prokes ya. Lagi memeriksa tanaman ini. Ini kemarin sebenarnya habis dipanen. Cuma karena cuaca kemarin hujan lagi, ini rezeki bagi kita. Ini berbunga lagi. Alhamdulillah. Ini udah yang kalau menuju masa panen itu biasanya kalau udah berbunga kayak gini berapa bulan? Kita dari tanam sampai 2 tahun itu udah mulai berbunga. Buah pertama lah. Iya. Cuma mulai bener-bener produksi itu 3 tahun ke atas sana. 3 tahun ke atas ya. Kalau untuk ngaruh ke kualitasnya sih Pak? Kalau kualitas ya tetap beda lah ketika buah pertama pasti beda lah karena mungkin buahnya masih kecil-kecil. Cuma kita di sini nih jenis kopinya kan memang khusus Mbak ini. Iya, jenis kopi. Jadi kan lihat kan ini di bawah tegakan pinus. Iya, biasanya kan kebun kopi itu susah kalau bareng sama pohon banyak lain orang gitu. tanya, kok bisa berbuah di bawah pohon pinus? Gitu. Jadi
kita ini memang jenisnya, ini memang spesialis untuk di bawah tegakan, Mbak. Jenis apa ini, Pak? Kopi Jadi ini Arabica, jenisnya Arabica, cuma spesiesnya lebih itu ke Sigara Rutang. Sigara Rutang. Ini udah dicoba oleh perhutani di daerah Jawa Barat sana. Bagus, dan kita coba adopsi di Jurang Mangu sini. Jadi kita bukan lahan punya kita ini, Mbak, punya perhutani. Oh iya, kerjasama berarti, Pak? Itu, Iya Pak? dong. Kan kita BUMDes kalau nggak bisa inovasi itu, ya kita beratlah menggantungkan modal dari desa. Iya, betul. Harus Kita harus ada ada inovasi itu. Iya, cari jalan keluar ya, Pak ya. Dan ini potensi sekali. Kita punya yang dikerjasamakan dengan kita itu ada 180 hektar, Mbak. Wow. luas Coba kalau banget kita ini, Pak. nyewa berapa duit itu? Iya, banyak banget. Nah, dengan kita bekerja sama dengan berhutani, kita juga artinya memanfaatkan lahan yang seharusnya mungkin orang bilang udah nggak produktif lah di bawah tegakan. Dengan inovasi pertanian, ternyata ditanami kopi, buahnya bagus. Iya, bisa menghasilkan dan juga sekarang jadi potensi Iya. di Desa Jurang Mangu ini ya, Pak. Kalau awal tanamnya nih, Pak, ini sejak kapan, Pak? Kepikiran ada kebun kopi kayak gini? Jadi gini ya, kita di BUMDes itu awalnya memang terbentuknya BUMDes kan tujuannya memang untuk bisnis lah ya. Jadi katanya pemerintah dilarang berbisnis, makanya dibentuk BUMDes. Silahkan Iya, BUMDesnya berbisnis. Jadi kita di desa, Mbak, di paling ujung di Kabupaten Pemalang, potensinya mungkin untuk berdagang dan sebagainya kurang memenuhi syarat lah karena lokasinya itu. Terus kita berpikir mencari potensi yang ada di sinilah. Kita mulai ke pertanian. Iya, betul. Oh enggak, awalnya kita waktu itu kan ada kebijakan bahwa desa wisata. Iya, desa wisata. Kita pertama malah merintis wisata. Apa itu, Pak, dulu, Pak? Dulu itu jalur pendakian sama rintisan sepeda inilah. Cuma berjalannya waktu, wisata itu butuh investasi yang luar biasa, Mbak. Iya, betul, memang. Sementara kita, BUMDes itu kan dituntut sama masyarakat. Ketika Pemdes sudah memberikan penyertaan modal, kita ditunggu sama masyarakat kapan memberikan imbal baliknya ke kita. Iya, betul. Nah, wisata itu butuh waktu yang lama ya. Prosesnya. Terus kita melirik sini, yang nggak butuh modal banget, lahan ada, kita coba tanam ini. Ternyata tanam kopi kan juga butuh waktu, kayak tadi saya ngomong minimal 2 tahun mulai berbuah. Betul. Nah, di situ kita berpikir ini harus cari bisnis yang cepat bisa kita buktikan ke masyarakat. Akhirnya kita cari-cari, ketemu deh itu percetakan, digital printing. Iya. Jadi kalau ada warga masyarakat tanya, BUMDes itu dikasih modal, hasilnya apa sih? Sementara kita jawab dengan percetakan itu, karena memang sudah menghasilkan. Nah, sementara kalau masyarakat melihat investasi semacam ini belum bisa menghasilkan, itu nggak ngaruh ke masyarakat. Iya. Tapi kalau bentuknya uang, ini loh hasil kita dari percetakan, ini segini, itu masyarakat baru percaya. Iya, betul. Itu ide awalnya gitu, Mbak. Jadi ya sulitnya kalau kita terlalu lama tidak bisa membuktikan ke masyarakat, masyarakat jenuh. Iya, betul. Karena butuh bukti, Pak. Iya. Butuh dari bukti tersebut kan membangun kepercayaan masyarakat. Iya. Walaupun ini kita sudah yang berbuah ini kurang lebih ada 10 hektar. Yang baru tanam sekitar 1 tahun itu ada 20 hektar. Totalnya sekitar 35 lah. 35 hektar. Cuma yang baru produksi sekitar 10 ini. Dan masih tersedia lahan sekitar 60 hektaran. Wow, tersedia lahan 60 hektar nih. Siapa nih yang mau ikut nanam di sini, teman-teman? Kita terbuka, boleh Mbak, banget, ya siapapun, apalagi dengan BUMDes, dengan peraturan yang baru bahwa BUMDes itu sebuah badan hukum. Kita lebih enak mau kerja dengan siapapun, lebih enak. Boleh lah, ya, Pak, lebih bebas, terbuka. Pak. Iya. Gitu, Nah, kalau ini nih pengelolaan tanamannya ini memang dari masyarakat secara langsung, petaninya masyarakat, atau memang langsung dari pengelola BUMDes sendiri, Pak? Jadi ini kita ada unitnya di pertanian. Jadi kita ada timnya tersendiri. Karena ini juga dulu kita memang sudah produksi kopi, tapi kita belum punya kebun sendiri. Kita ngomong, wah produksi kita 1 tahunnya segini, gini. Tapi anehnya, kemarin kita coba ada dari Bali, minta dengan spek segini. Jumlahnya segini, kita nggak bisa memenuhi. Itu karena gini, Mbak, jadi kita masih tergantung dengan petani. Iya, karena kita nggak punya kebun sendiri. Iya. Nah, petani kan nggak mau diatur-atur sedemikian rupa, wong dia nanam sendiri, modal sendiri. Iya.
Misalkan harus petik merah. Lah petani kan kadang-kadang butuh anak sekolah, padahal buah kopinya masih kecil-kecil. Karena dia memang butuh uang, ya diicon. Paham icon nggak Mbak? Iya, iya. Berarti dijual apa Dulu belum lebih, belum layak jual, tapi karena dia butuh uang, udah kasih uang dulu. Iya, gitu. iya. Itu ide awal. Kalau kita mau memproduksi kopi dengan apa untuk memenuhi pasaran, ya minimal kita punya kebun sendiri lah. Iya. Jadi ketika ada permintaan dari klien dengan spek seperti ini, wong ini tanaman kita, mau kita petik model apa kan terserah kita. Itu Iya, gitu, betul. gitu Mbak. Berarti supaya memenuhi kualitas pasar juga Iya, ya, Pak ya. ah. Padahal peminat dari kopi Jeff ini kan juga sudah banyak ya, Pak ya. Ya, Kopi Jurangmangu ini. itu juga mungkin ini PR juga buat anak desa ya. Keren banget tuh YouTube-nya. Artinya gini, Pemalang itu kan lagi apa gempar-gemparnya dengan desa digital lah. Iya, betul. Jadi mungkin kekurangan kita di desa paling selatan Kabupaten Pemalang. Iya. Mungkin Ujung ya, Pak. untuk hal-hal semacam itu kita masih tertinggal jauh lah. Bagaimana nggak tertinggal? Ini blank spot Mbak ini. Jadi jenengan nggak bisa ngasih kabar sama cowok jenengan di sana. Ini lagi di sini nggak bisa. Gitu. Malah tenang ini Pak di sini. Padahal ya kayak orang-orang yang sudah berhasil kan lebih banyak memanfaatkan teknologi itu ya untuk memasarkan produknya. Dan mungkin Iya. ini ke depan untuk Puspindes ya dalam hal Iya. ini anak desa mungkin bisa bantu support kita biar remaja-remaja kita bisa menguasai teknologi marketing, digital marketing gitu Mbak. Iya, betul betul. Ini memang sekarang zamannya seperti itu ya Pak, Iya. digital marketing ya Pak. Nah, ngomong-ngomong terkait kopi nih Pak, berarti di sini semua kopinya itu satu jenis itu sama? Iya. Jadi itu berpengaruh ke kualitas produk kita nanti Mbak. Iya. Jadi kalau dalam satu kawasan ada kecampuran biji kopi jenisnya beda, Iya. itu ya apa rasanya tidak original lagi lah. Oh, iya, iya. Ada campuran apa gitu. Oh ya Mbak, ini satu-satunya di Kabupaten Malang yang sudah mendapatkan sertifikat untuk kopi organik. Wow, kopi organik Iya. ya. Ya karena kita lokasinya di hutan, jadi kita nggak perlu apa kimia. Oh ini Iya. rumput-rumput kayak gini dikumpulkan aja, taruh di bawahnya, udah jadi. Iya, betul Pak. Iya. Jadi kopinya itu kalau kopi organik itu kan masih sangat jarang juga ya Iya. Pak ya, karena Nah itu cara dia Mbak, pengelolaan tempatnya kita belum juga. bisa memanfaatkan potensi bahwa kita kopi digital apa kopi organik ini belum kita gaungkan lah. Oh iya iya, berarti masih taunya ya kopi Jurangmangu Iya, biasa kopi Jurangmangu gitu dengan ya. itu belum kita jadikan market gitulah. Iya, apalagi padahal kalau teman-teman itu tahu bahwa ini kopi organik, kopi Jurangmangu itu adalah Iya. kopi organik, tentu meningkatkan harga jual lagi nih Iya, ya kayak jenengan lah gadis organik gitu kan. Pak. Gadis organik saja nih Gadis Bapak ya biasa kan gadis ampun. organik gitu. Iya iya. Oke, Ini menarik sekali luas nih. sekali Mbak sana. Wah. Ya kalau saya dengan kapasitas sekitar 35 hektar udah memenuhi target lah kalau kita mau buat kopi macam apapun kita udah punya. Iya, Kita betul. menguasai kebunnya, produknya kita sendiri, bisa atur lah. Beda kalau kita nggak punya kebun, kita mau produk kopi macam apa, kita tergantung dengan petani. Sementara Iya. saya katakan tadi petani tidak selamanya mau kita atur-atur. Saya mau beli produk yang seperti ini. Nanam sendiri, terserah gue dong mau nanam apa, mau panennya kayak apa gitu. Kalau gapoktannya sendiri itu Pak, ada nggak untuk petani kopi Ya. ini? Ini menarik sekali ya. Kayaknya tahu persis Jurangmangu itu loh. Padahal saya belum pernah bocorkan. Jadi langkah BUMDes Sinergi Guna Niaga Jurangmangu itu sebenarnya mengakuisisi unit-unit yang sudah ada. Contoh gini Mbak. Ini sebenarnya Gapoktan yang pertama bergerak. Iya. Heeh. Nah, sementara Perhutani kerjasama itu dengan LMDH. Itu sebuah lembaga yang dibentuk oleh Perhutani untuk desa-desa di pinggiran hutan. Oh iya. Jadi iya, iya. Perhutani tidak pernah kerjasama dengan pemerintahan desa, apalagi BUMDes. Nah, kita berusaha masuk dari Pemdes, artinya LMDH itu dijadikan unit. Kayak Gapoktan ini yang tadinya sudah berjalan, kita ajak ngobrol bareng, kita gabung aja. Oh gitu. Cita-cita Iya, iya. semangat kita sama untuk memajukan desa. Iya betul. Jadi biar satu pintu lah. Di desa itu bisnis ya BUMDes gitu Mbak. Jadi sebenarnya iya, iya, iya. Gapoktan Betul 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 Iya. betul. Iya.
Oke. Itu yang lain juga sama Mbak, kayak unit yang lain. Ini yang lagi kita coba itu pengelolaan air bersih. Itu sebenarnya kan kita sudah ada pengelolanya, tapi kita coba dekati, oke kita gabung di BUMDes, biar support Pemdes juga enak lah, satu pintu. Alhamdulillah bisa mereka bergabung. Bisa ya, Pak? Jadi gitu. Iya, jadi kalau misalkan di desa-desa lain juga kemungkinan ada Ya. tantangan-tantangan seperti itu. Ternyata di awal itu mungkin sudah ada lembaga lain Ya, yang memang mengelola. Jadi sebenarnya Pemdes juga sangat berhak untuk ikut mengajak Iya, gitu ya Pak, iya. diajak ngobrol, terus Iya. diajak gabung untuk menjadi bagian dari BUMDes seperti itu. Banyak yang gagal ketika mereka, misalkan ini, ada suatu usaha di masyarakat itu sudah ditangani sama masyarakat, kelompok masyarakat. Iya. Padahal prinsip BUMDes kan tidak boleh membuat bisnis yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Oh, iya. Padahal kita dari Pemdes, wah ini potensi banget, ini menguasai hajat hidup masyarakat. Harusnya kita kuasai. Tapi kita kalah. Misalnya sudah ada sekelompok masyarakat yang sudah menjalankan itu. Nah, kalau menurut saya satu-satunya jalan, ya kita bareng, kita ajak kerjasama. Jangan kita buat saingan, oke, berani, saya buat sendiri BUMDes. Iya, betul. Kan malah jadinya konflik gitu. Nah itu nggak jalannya begitu, semacam itu. Iya, artinya juga nanti kan kebermanfaatannya sama juga kembalinya ke masyarakat desa gitu ya. Sebenarnya kelompok itu kan punya apa ya, kebanggaan lah, setiap kelompok punya kebanggaan dengan kelompoknya. Yang penting menurut saya hargai kebanggaan itu, hargai. Jadi semangat kelompoknya tetap kita posisikan. Misalkan Gapoktan, oke kita munculkan memang Gapoktan. Cuma mereka di bawah manajemen yang sama, BUMDes. Jadi jangan kita mengklaim ini BUMDes, sementara Gapoktannya begitu hilang. Kan kasihan juga. Betul. Itu semacam itu, biar apa, ada semangat kebersamaannya semacam itu, Mbak. Betul, karena itu yang penting sih Pak. Itu kan seperti ya namanya juga desa, itu kan harusnya sifat gotong royongnya untuk desa juga harus tinggi gitu. Iya, harus itulah. Nah, apalagi melalui BUMDes itu ya juga bersifat gotong royong untuk bersama gitu. Kita juga walaupun kalau untuk bisnis lewatnya BUMDes, tapi BUMDes itu kan bukan bisnis murni. Kalau saya pikir ada rasa kooperasinya juga. Iya. Ada rasa memang bisnis murninya juga. Makanya kita juga ada unit pelayanan itu drilling, Mbak. Drilling, ya. Secara analisa bisnis kita rugi, nggak itu. Tapi itu membantu masyarakat ketika transfer, ketika menerima kiriman dan sebagainya. Betul. Makanya walaupun nggak mendapatkan profit yang lumayan, tetap kita jalankan karena fungsi BUMDes juga ada sosialnya juga lah ke masyarakatnya gitu. Betul. Tapi ya itu harus punya satu usaha yang memang bisa menjawab dapat gitu ya. Gitu. Biasa ini. Ya mungkin bukan rahasia lagi lah, dari hampir setiap desa punya BUMDes, tapi yang memang berjalan itu kan masih bisa dihitung jari, Mbak. Ya seperti perjalanan BUMDes ini pun sama, Mbak. Jadi ini mungkin agak apa ya? Jadi antara Kades itu kadang punya peranan banget di situ. Jadi Kades itu kan ya itu memang jabatan politik lah ya. Kebanyakan Kades ketika berinvest di BUMDes karena butuh waktu lama, dia enggan. Oh iya. Jadi masyarakat kan lebih cenderung lihat ke bangunan fisik. Iya betul. Cuma kalau jeli juga dengan analisa bisnis yang kuat, yang memang benar-benar kita analisa, itu nggak butuh waktu lama lah. Ya 2 tahun lah. 2 tahun artinya dalam masa kepemimpinan seorang kepala desa, dia masih bisa membuktikan ini loh kerja saya. Iya betul. Ya, dan ini juga pembelajaran juga buat masyarakat. Artinya melihat keberhasilan seorang pemimpin itu hanya dari bentuk bangunan. Balai desanya tingkat 8 misalkan. Kalau kita berpikir gini, Mbak, apa artinya balai desanya tingkat 8 megah, tapi ekonomi masyarakat biasa-biasa saja, bahkan semakin menurun. Itu memang tantangan lah, karena kebanyakan kita mau BUMDesnya keren juga, kalau jalannya masih rusak, ya tetap nilai minus bagi pimpinan lah.
Ya memang tantangan dari desa itu bagaimana juga kita membangun desa, tapi nilainya itu kemudian nilai-nilai yang kemudian dinikmati masyarakat itu berkelanjutan ya Pak ya. Jadi tidak hanya kayak bangunan kan juga nanti punya nilai penyusutan gitu, nanti kan bisa rusak dan lain sebagainya. Tapi ketika diinvestasikan dalam bentuk seperti ini, wah ini tanahnya lestari, menghasilkan uang juga gitu ya, tetap Hamemayu, Hawiyuning Bawono gitu. Kayak gini, saya percetakan itu BUMDes itu investasinya 300 juta Mbak. Kita harus berhadapan dengan masyarakat waktu itu butuh jalan yang halus. Iya. Cuma kita coba berargumen bahwa ketika percetakan ini jalan, jangankan jalan inilah, panjenengan minta apa, nanti kita bisa usahakan dari hasil dari BUMDes itu. Kalau kita langsung buatkan jalan waktu itu, 2 tahun udah rusak Mbak. Iya betul. Tapi kalau dibuat bisnis, sampai sekarang masih berjalan. Dan mungkin ke depan kalau memang dana desa nggak memenuhi, nggak masalah dari BUMDes itu untuk membangun jalan kan. Nggak ada aturan yang melarang PAD untuk bangun jalan. Justru kita lebih sandal lah dengan dana punya sendiri itu. Iya betul. Artinya berkelanjutan terus gitu ya Pak. Tapi waktu itu kan awal untuk meyakinkan masyarakatnya itu seperti apa sih Pak? Karena kan tadi kan bilang awalnya itu pasti masyarakat itu juga pengennya hasilnya yang cepet lah, mana kayak gitu, mana buktinya kayak gitu. Nah waktu itu pendekatannya seperti apa Pak? Karena itu yang menurut saya menarik ya Pak. Karena mungkin masih banyak pemimpin-pemimpin di sana yang juga agak ciut. Kenapa takut untuk membangun investasi yang seperti ini kayak gitu? Karena ya tadi ketika ditagih buktinya masih belum atau bingung jawabnya kayak gitu. Nah, Bapak sendiri gitu bagaimana meyakinkan masyarakatnya gitu? Ya itu. Jadi kita pertama mencoba di wisata lah. Ternyata wisata itu butuh investasi yang luar biasa, butuh waktu yang cukup lama lah. Nah, di tengah jalan kita tersadar ketika ada celutukan masyarakat, oh BUMDes tahun kemarin dikasih modal dari desa itu, hasilnya apa ya? Kita tersadar di situ Mbak. Kita coba berpikir keras, artinya mencari solusi bisnis yang dalam waktu dekat begitu berdiri langsung bisa membuktikan ke masyarakat ini loh hasilnya. Nah itulah munculnya percetakan digital printing. Walaupun secara fungsi dari BUMDes sebenarnya kan memanfaatkan, mengembangkan potensi yang ada. Lah kita percetakan juga di lain desa Mbak, turun ke bawah. Karena kalau di Jurangmangu buat percetakan siapa yang mau pesen? Nah akhirnya kita turun. Nah itu kan, nah di situ. Jadi ketika ada masyarakat tanya tentang BUMDes, bisa kita jawab dari hasilnya percetakan. Kalau yang ini, biarlah nanti alam yang menjawab. Ketika sudah panen, nah kita kasih tahu aja, masyarakat ini panen loh, itu hasilnya BUMDes gitu. Betul. Luar biasa tadi Bapak bilang bahwa percetakan digitalnya itu tidak di desa sendiri ya. Nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh desa-desa lain mungkin ya. Jangan terbatas bahwa kita punya usaha apa namanya tadi BUMDes itu harus selalu di lingkup desanya. Tapi kita harus bisa pintar mencari peluang di luar juga yang kemungkinan itu bisa jadi perputaran keuangan juga untuk BUMDes gitu ya. Dan jangan apa ya, jangan panik ketika harus bekerja sama dengan lembaga atau perorangan yang lain. Karena kita harus akui bahwa kemampuan desa dalam memberikan penyertaan modal juga terbatas. Betul. Kan yang penting jelas lah, aturan mainnya jelas, kerjasamanya jelas. Kayak kita dengan berhutani, kita memang ada bagi hasil Mbak. Dengan berhutani ada bagi hasil. Cuma asalkan kita mampu, artinya dalam pemikiran kita, kita mampu nutup itu, kita ada keuntungannya, ya oke, jalan aja gitu. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin kita bisa sambil jalan-jalan Pak, lihat kopinya. Siap ya. Wow. Ini Mbak ya, kalau ini sebenarnya banyak yang melirik. Ini bisa loh dijadikan untuk wisata. Wisata apa itu Pak? Iya, artinya pertanian gitu ya. Kita jalan-jalan di tengah kebun kopi, petik kopi sendiri. Betul. Iya. Oh iya ada. Itu masih sisa-sisa. Ya, cuma ini saya dengan Pak Kades yang baru ini kan visi misinya itu kan bersama membangun ekonomi masyarakat menuju Jurangmangu Mas. Mas di sini mandiri, agamis, sejahtera. Kita sudah sepakati. Agamis, sejahtera. Ya itu.
Itu visi misinya Pak Kades yang kita terjemahkan dalam RPJM. Jadi rencananya dalam 1 sampai 4 tahun kita fokus pada kemandirian desa, Mbak. Iya. Rencananya berarti tahun ini juga kita mau mendirikan kandang ayam. Itu kapasitas 20.000 dan sampai 2024 target kita adalah 80.000. 80.000. Iya. Luar biasa. Karena kebetulan dia orangnya berani. Jadi dia di depan masyarakat pun berani. Minimal di masa akhir kepemimpinan beliau, dia menargetkan PAD itu 1 miliar. Wow. Ya. Harus. Berarti jiwanya Pak Kades itu benar-benar jiwa-jiwa yang merasa tertantang gitu, terus selalu siap gitu ya, Pak. Dan saya sih sebagai runtukan rengginangnya, Mbak, ya mau nggak mau harus ngikuti. Justru ini tantangan buat saya lah. Jadi betul. kita terjemahkan dalam program-program RPJM Des ini, termasuk pengelolaan air bersih, kita pakai sambungan rumah, Mbak. Berarti kayak PDM lah. Iya. Nanti yang ngelola BUMDes. BUMDes sendiri? Iya. Berarti nanti kita berbayar lah. Iya. Tujuan utamanya sebenarnya bukan murni bisnis. Perlu saya sampaikan bahwa Kecamatan Purwosari kan air itu sesuatu yang mahal lah. Ketika musim kemarau semacam ini, banyak warga yang jual kambing hanya untuk beli air. Air sebenarnya ada kalau di Karangmangu, tapi dengan sistem pemanfaatan yang kurang teratur, itu jadi berebut, jadi tidak merata. Jadi kita sambungan rumah sebenarnya tujuan utama adalah untuk menciptakan keadilan dalam pemanfaatan air itu. Tapi betul, karena BUMDes, ya kita lihat peluang bisnisnya juga dong. Iya betul. Karena itu nanti juga mengenai keberlanjutannya ya Pak ya. Iya. Luar biasa inilah. Banyak sekali yang sudah digali mengenai Jurang Mangu ini. Mungkin nanti produksinya kita cerita lebih lanjut ya Pak di sana ya Pak ya. Iya. Oke. Percetakan ini kita omsetnya dalam 1 tahun sampai 100 loh, Mbak. Wow, 100 juta itu Pak? Iya, karena mungkin di Kecamatan Purwosari itu baru ada satu-satunya itu. Dan juga kita menjalin kemitraan dengan desa-desa. Jadi, oke lah pesen aja dulu pakai WA. Yang penting desainnya dikirimkan, kita cetak, gampang lah bayarnya gampang nanti. Betul. Pas anggaran keluar. Jadi mereka butuh apapun langsung tinggal WA aja gitu. Ya itu jadi solusi bersama juga sih Pak. Karena usaha yang berkelanjutan itu ketika dia adalah solusi dari kebutuhan di masyarakat gitu. Nah kalau karyawannya sendiri sudah sampai berapa itu Pak di? Kalau di percetakan kita punya 5, ya. Jadi mereka alhamdulillah kita juga udah mampu membayar mereka upah minimum itu udah terpenuhi Mbak. Ya. Bahkan kalau kepala unitnya sudah di atasnya ya. Cuma saya pengen apa ya? Pemda itu kan banyak ya kebutuhan mencetak itu, berbagi dengan kayak BUMDes inilah. Bisa lah Pak, itu nanti disonding ya, paling bisa lah. Apalagi ini adalah milik BUMDes sendiri yang seharusnya nanti juga kembalinya ke masyarakat. Ya mungkin dengan solusi sekarang bahwa BUMDes sudah berbadan hukum, mungkin lebih enak kita masuk. Iya, betul. Karena kebanyakan Pemda juga pakainya apa ya? Sistem lelang ya Mbak ya. Jadi tidak sembarangan kita kenal ini buat sama saya gitu. Iya. Betul. Nah, itu kan nanti juga bisa mungkin BUMDes, percetakan BUMDes ikut lelang. Iya. Monggo, Pak. Kalau terkait percetakan nih Pak, itu berarti sejak kapan nih? Jadi tahun berapa? 2020 Mbak. 2020? Itu juga ada sejarahnya gini. Jadi 2011 kita sudah buka, cuma kita kerjasama. Lagi-lagi kita apa ya, usaha itu yang minim modal. Minim budget dulu ya? Jadi betul. Ada orang punya mesin digital itu 2 Mbak. Iya. Satu nggak jalan. Bawa ke atas aja. Kita sediain tempatnya, kita kontrakan tempatnya, kerjasama dari situ. Berarti waktu itu mesinnya juga masih minjem ya Pak? Masih pinjem. Nah setelah kita lihat, oh gila, ini kita dapat bagi hasilnya aja udah 50 juta ini. Gimana, berani nggak? Nah sejak itu udah kita beli aja sendiri gitu. Jadi awalnya kita ya kerjasama lah dengan. Nah itu juga mungkin jadi inspirasi teman-teman semua ya. Jadi
ketika ada keterbatasan seperti itu juga pasti selalu ada jalan Iya keluar sih, lah sebenarnya gitu. seperti Jadi itu. memulai usaha dengan minim budget itu memungkinkan sekali. Ini Iya. sudah dibuktikan oleh BUMDes kan. Jurang Mangu. Jadi memang kesannya kita sih apa ya, kayak harga dirinya gimana kalau merintis usaha itu hasil kerjasama, kayaknya kurang keren gitu loh. Iya, Cuma tapi ya kita juga harus sadar diri dengan apa kondisi kita lah. Kita nggak bisa merengek-rengek terus ke Pemdes, minta modal terus kan nggak Iya, enak juga. betul, Apalagi kita belum bisa buktikan kan semacam itu. Oh, iya. oke, siap. Luar biasa ini loh, bisa jadi inspirasi untuk desa-desa yang lain juga. Oh, Wah. ini Mbak, kebetulan ini ada Pak Kades ini. Halo, Assalamualaikum Pak Kades. Ini Pak Kades saya, Pak Nuridin. Kemudian ini Pak Tasuki, Pak Kades Karangsari. Salam kenal Pak, dari Istikarimah dari anak desa ini Pak. Gadis desa. Gadis desa lagi, tadi lihat-lihat kebun kopi ini Pak, potensinya luar biasa sekali loh. Bapak juga tadi, Pak Sekdes juga cerita terkait bahwa Bapak ini juga, apa ya, luar biasa lah semangatnya untuk membangun desa. Mangga. Jalan terus Udah, aja. lewat dulu aja. Ini Karangsari juga keren banget. Wilocinya, jangan pernah dengar juga kan? Wisatanya Wiloci juga. Ya, kalau Pulau Sari ya alhamdulillah BUMDesnya walaupun merangkak, ya banyak yang berjalan lah Mbak. Pak Kades, kebetulan nih ketemu di sini. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol mengenai tadi juga udah melihat-lihat kebun kopi ya. Nah ini kan luar biasa sekali pertumbuhan dari juga desa Jurang Mangu ini. Nah tadi juga cerita mengenai semangat Pak Kades yang luar biasa untuk memajukan desa Jurang Mangu ini. Nah Pak Kades sendiri tuh harapannya sebenarnya apa Pak untuk desa Jurang Mangu ini? Ya, harapannya Jurang Mangu bisa mandiri. Bisa mandiri. Sejahtera. Desanya bisa mandiri dan juga masyarakatnya sejahtera. Iya, penting sekali. Kayak yang tadi itu saya ya, Pak, sampaikan ya. visi misinya beliau itu Mbak loh. Iya, betul. Jurang Mangu Mas itu. Jurang Mangu Mas, mandiri, agamis, sejahtera. Wow, luar biasa. Dan ini sudah ada buktinya ya Pak ya. Setelah Bapak berapa tahun memimpin ini Pak berarti? Belum ada 1 tahun Mbak. Wah, baru 6 bulan. Luar biasa ini loh. Sudah banyak sekali yang sudah kita lihat hasilnya lah Pak. Semoga nanti kedepannya juga lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Semoga lebih maju dan juga terwujud tuh Jurang Mangu Mas ya. Nah, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya.